alhamdulillah sudah berjalan dan alhamdulillah belum sukses. Kita bersyukur mudah-mudahan reformasi di bidang keimanan yang nantinya kita rombak secara personal, dari yang tadinya malas menjadi rajin, dari tadinya yang tidak taat ibadah menjadi taat, dari tadinya menjadi suami yang tidak setia menjadi setia, tadinya seorang istri yang suka mengumbar amarah menjadi murah senyum, insyaallah. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh mati ila nur, telah membawa ajaran agama risalah yang hak dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bro dan sus rahimakumullah, saya minta maaf, bukan berarti saya terlambat karena jalanan tolnya itu lancar, melainkan padat sekali. Hanya mobil-mobil besar yang kanan kiri, sehingga alhamdulillah kita habis kajian nanti insyaallah jam 3. Alhamdulillah, amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra. Di Al-Quran itu ada dua nama, surat Al-Isra atau Bani Israel, surat yang ke-17. Ada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang awal-awalnya diajarkan kepada Nabi dan Rasul. Para Nabi mengucapkan doa ini karena doa ini penting juga menjadi doa dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan manusia pilihan yang jumlahnya ribuan, yang kita kenal cuma 25, itu pun kadang-kadang suka terbalik-balik nyebutnya. Tapi insya Allah 25 ini sudah menjadi patokan dasar buat umat Islam untuk wajib kita ketahui, termasuk yang tergabung di dalam ulul azmi yang 5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasra. Allah katakan wahai Muhammad, ucapkanlah kalimat Rabbi adkhilni, ya Allah adkhilni, masukkan aku mudkhala sidqi, pada tempat masuk yang baik. Jadi setiap kita memiliki kewajiban untuk meminta kepada Allah. Dalam setiap kesempatan tanggung jawab kita ini minta. Yang namanya minta sama Allah mah kapan aja. Jangan pada ribut minta sama Allah mah. Ini mau kadang-kadang minta sama Allah pada ribut. Di broadcast lah itu doa akhir tahun, doa awal tahun. Kemudian dia kata bid'ah. Al bid'atun dolala adolala finar. Lah orang habis doa pada masuk neraka kan repot. Ya, padahal Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku niscaya aku kabulkan. Jadi model doa di sini kapan saja, karena Allah tidak menyatakan redaksional waktunya. Jadi kapan saja waktunya kita berdoa, ada hak kita. Hatta kita mau masuk kamar mandi aja ada doanya. Ya, yang saya katakan doa masuk WC itu termasuk bagian daripada doa anak muda. Jadi semua anak muda kita nih, yang remajawan-remajawati yang udah mulai kena arus imbas pacaran, ajarin doa masuk WC. Karena doa masuk WC itu sama seperti doa pacaran. Coba bayangin, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hobais. Pas tuh doa pacaran tuh. Dengan namamu ya Allah, a'udzubika, aku berlindung minal hubusi wal hobais, dari gangguan setan perempuan sama setan laki-laki. Pas kan ya? Iya, minimal kalau lagi mau datang, mau ketemu pacarnya, kita kan doa itu supaya apa? Supaya kita mikirnya, oh, kotor amat gua ketemu dia ya. Gitu. Ya. Bukan dipas-pasin, minimal boleh. Masalah doa mah boleh. Makanya setiap nabi dan rasul minta kepada Allah. Sampai Rasulullah itu sering diprotes sama Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Lagi tidur enak-enak berdua-dua, dia bangun mendusin, dia ambil wudhu, dia sembahyang. Kayak orang sini begitu.
Orang sini begitu lagi tidur enak-enak, ingat astagfirullahaladzim belum sholat tahajud. Masya Allah. Ada yang begitu, agak-ada. Nggak laki nggak perempuan, agak-ada. Yang lu kekepan aja. Ya dari 16 derajat diganti 20 masih dingin juga, selimut ditarik, ada iyeng-iyengnya mas sembahyang. Ya karena kita menganggap sunnah itu sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak ngapa-ngapa, enakan tidur mas. Duha juga begitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada para nabi dan rasul, aku telah memberikan sesuatu agama hidayah. Agama Islam itu dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman gak berbeda, Islam juga. Ya, sekarang kita banyak banget protesnya. Kadang-kadang kita sholat 2 rakaat, sholat untuk menambal kesedihan, dianggap nggak ada di zaman Rasul. Maaf loh. Tatkala peristiwa pengapungan rumah Rasul sebelum terjadinya hijrah, itu Rasulullah di rumahnya subuh hari bersama dengan 2 sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu dilihatlah oleh Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal kemudian memberikan satu ultimatum kepada preman-preman Mekah. Untuk apa? Untuk mengepung rumah Rasulullah. Sampai dikatakan kepada Abu Jahal, wahai preman-preman Mekah yang berani memenggal kepala Muhammad keponakanku, aku akan berikan 1000 unta merah, 2000 domba, dan 1500 dinar dirham. Di kala itu hadiah yang sebesar itu cuma motong pala doang. Yang paling berani Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu preman nomor 2 setelah Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab udah insaf, yang biang premannya tuh Umayyah bin Khalaf. Jangan dibayangin preman Jazirah Mekah itu badannya kayak preman Tanah Abang, jangan dibayangin. Preman Tanah Abang udah kurus kering, tatoan selebar awak, masuk angin rokin bininya. Preman Arab kan gak masuk angin. Ya, badannya gede, tuh perawakannya tinggi besar, rambutnya sebahu. Hebat preman-preman sana. Karena apa? Preman sana itu kerjaannya pemecah batu. Jadi preman sana berlomba-lomba untuk membangun bangunan terbuat dari batu sehingga badannya keker. Bayangan preman Mekah, kalau kita bayangin binaraga kita itu aderai. Badannya pada begelem kalau kata orang Mekah. Ini kan begelem namanya ya. Dia berombak-ombak tuh. Gede badannya. Nah ini Umayyah bin Khalaf menyatakan, ya Abu Jahal, kenapa bukan engkau saja? Engkau kan orang yang terdekat. Kau siasati bisa memenggal kepala keponakanmu. Aku bukan tidak bisa melakukan itu. Aku berdua ini adalah pemimpin bangsa Quraisy, pemegang kunci kekuasaan kota Mekah. Kalau aku yang membunuhnya, maka aku termasuk orang-orang yang tidak dianggap lagi oleh masyarakat Jazirah Arab. Makanya aku kasih pengumuman, siapa yang berani datang kepadaku, aku akan berikan hadiah. Umayyah bin Khalaf bilang, kalau begitu jangan tunggu sampai malam, ntar siangan dikit gue bawa kepala Muhammad. Cuman satu izinnya, 70 Al-Gojo Jazirah Arab biar aku pimpin. Dikepung rumah Rasul oleh Umayyah bin Khalaf dengan 70 Al-Gojo preman di bawah naungan pimpinan Umayyah bin Khalaf. Ini Abu Bakar Siddiq melihat dari dalam. Dia sipak korden sedikit, dia lihat, Masya Allah, orang gede-gede banget, pedangnya tajam-tajam benar. Takutnya luar biasa. Ketakutan yang amat sangat sehingga menumbuhkan kesedihan dengan kalimat, ya Rasulullah, binasa kita. Sesungguhnya orang-orang yang mengelilingi rumahmu hanya ingin mengincar kepalamu. Kita tidak akan bisa lagi mampu menebarkan ajaran Allah. Dalam segitu ketakutannya Rasulullah hanya tersenyum. Sungguh pun di dalam ayatnya Allah katakan, sebagai manusia, hati kecil Rasul itu memiliki ketakutan sesama manusia. Wajar, jangan sama manusia. Kita digonggong anjing aja merah. Kita lagi jalan nih, anjing gonggong, waduh udah belum mulai. Baca juga sumumbung mun umyun pawon layang hari. Makanya kalau ketemu polisi di lampu merah baca itu sumumbung. Insya Allah nggak bakal ditanya, ditilang ya.
Nah ini ketika dia ucapkan itu, dia melihat sahabat-sahabatnya pada ketakutan. Rasul katakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Di sana sesungguhnya Rasul hendak mengajarkan bahwa umat Islam nih, umat akhir zaman nih, jangan pernah bersedih. Sungguhnya Allah bersama kita. Gak ada kesedihan kalau kita imannya kuat, gak ada kesedihan. Gak ada ketakutan tentang kehidupan, gak bakal ketakutan. Jangan pernah takut jodoh gak bakal datang, pasti datang. Jangan pernah takut gak bakal punya rumah, pasti rumah dapat insya Allah. Gak ada di Bintaro, di Ciseeng kali. Iya, saya dulu niat punya rumah di Pondok Indah. Alhamdulillah gak kedapetan. Tapi alhamdulillah dapat rumah besar di Depok. Ya, Depok indah juga. Alhamdulillah di Pancoran emas. Kalau Pancoran di DKI nggak pakai emas, saya sekarang pakai emas. Kita bersyukur kepada Allah, ada niatan. Makanya perbaiki iman kita sebagaimana Allah menitipkan iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu kan suri toladan kita. Makanya kalau kita dalam keadaan gundah gulana, ikuti Rasul. Rasul itu nyata sekali hatinya sedih, tapi Rasul menghibur temannya dengan kalimat la tahzan. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dengan kesedihan batin yang mendalam, Rasulullah ambil wudhu dengan bertayamum. Kemudian Rasulullah gelar sorbannya, Rasulullah sholat 2 rakaat. Sampai ketika selesai sholat, Umar Abu Bakar Siddiq bertanya, ya Muhammad sahabatku, sholat apa yang kau kerjakan? Rasulullah kemudian dalam satu hadis dinukil dalam hadis rawahu Bukhari, Rasul katakan, kalau hatimu sedang gundah, kalau hatimu sedang gelisah, kalau hatimu sedang dirundung lara, kepenatan, galau dan lain sebagainya, gelarlah tempat sujudmu dan sholatlah 2 rakaat. Tanda engkau minta agar segala urusanmu diselesaikan Allah. Jadi sholat 2 rakaat di sini nggak ada namanya kecuali untuk mengusir kepiluan, kepedihan, kesedihan. Jadi kalau ada orang yang bilang sholat apa itu, jangan banyak protes orang sembahyang. Yang namanya sembahyang sunnah itu nafilah talak, jumlahnya boleh dilebihkan. Jadi kalau ada perbedaan sholat 11 rakaat sama 21 rakaat atau 40 rakaat atau 60 rakaat, jangan ada perbedaan. Karena apa? Sunnah itu maknanya nafilah talak. Sunnah itu bisa bertambah. Jadi kalau umpama 2 rakaat belum qomat juga, naik lagi 2 rakaat, belum qomat juga, naik lagi 2 rakaat. Tunggulah nungguin saya sembahyang 2 rakaat rugi. Ya rugi banget kayak 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Karena apa? Karena sunnah itu untuk menutup hal-hal yang wajib yang sering kita tinggalkan. Sampai ketika Rasulullah selesai sholat ditanya, Rasulullah tetap dalam menghadap kiblatnya, termenung Rasulullah, ternyata dalam termenungnya itu Rasulullah menerima ayat Allah. Surat Yasin ayat 9. Dalam surat Yasin ayat 9 itu Jibril mengajarkan, ya Muhammad, ucapkan ayat ini, lalu sebarkan pasir yang engkau ambil dari rumahmu. Kalimatnya itu waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini ayat ini saja sama umat akhir zaman, ulama-ulamanya memerintahkan kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya untuk apa? Untuk jadi amalan. Boleh karena apa? Karena ini ayat sebagai pembackup keamanan. Tuh, contohnya ya, kalau giliran mau Idul Fitri kan nih pada sibuk mau pulang kampung nih. Ya, rumah udah dirapet-rapetin, gembok segede-gede pelek becak tuh. Di depan juga digembok juga ya. Ya kali lo kan mau jalan gitu, iseng dah sambil gembok, sambil diri, gak usah nyata banget. Gak usah ambil gembok ini. Wah, jangan namanya bayi. Ada enak sama tetangga. Ya, sambil gembok, wah jangan namanya bayi ini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Minta kepada Allah, ya Allah selamatkan apa yang menjadi titipanmu berupa hartaku yang kutinggalkan. Insya Allah Allah selamatin.
Umpama ada orang jahat yang pengen garong rumah kita, pas depan rumah kita, yang mana di rumahnya? Karena apa? Waja'alna, Allah menjadikan aidihim saddan, di depan mereka itu penutup, di belakang mereka itu penutup. Dan tatkala Rasulullah berangkat sama Abu Bakar Siddiq, itu Umayyah bin Khalaf dan 70 anggotanya tidak mampu, la yubsirun, Allah tutup matanya. Kekuasaan Allah. Makanya kalau kita pengen supaya dekat sama Allah, kalau Allah perintahkan berdoa, berdoa. Jangan doa kalau bagaimana perlu aja. Proyek, pengen ada proyek baru doa. Lagi berantem sama bini baru doa. Bini suami jadi kucing garam baru doa. Kebangetan kita. Doa itu setiap masa, setiap waktu, setiap permintaan. Karena itu sebabnya tidak ada satu umat Islam yang tidak berdoa. Tidak ada. Yang namanya sholat 5 waktu itu dan tambahan sholat-sholat lain itu sudah termasuk doa. Karena yang namanya sallu sholatan, sallu itu berdiri tegak, menyembah, menghadap kiblat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatan memenuhi rangkaian doa-doa. Jadi sholat itu doa sebetulnya. Jadi kalau orang yang tidak sholat, itu tandanya malas berdoa. Allah itu senang diminta. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku adalah pencipta yang aku amat mencintai hambaku yang mengulang-ulang doanya. Cuman masalahnya hambaku malas banget doanya. Ya, kita kan doa kalau perlu doang. Contoh aja, ini aja sholat berjamaah, doanya bareng. Oh, gila negara sholat sendiri-diri, Masya Allah. Apalagi yang namanya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narik sejalan begitu aja udah. Boro-boro 33. Ya. Ini kalimatnya mudkhala siddiqil, kita minta dalam ibadah itu supaya apa? Supaya fokus masuk hati kita. Hanya Allah menjadi tujuan kita. Ya. Wa akhrijni mukhraja siddiqil. Kita minta kepada Allah, keluarkan kami Allah pada tempat keluar yang baik. Nanti ketika kita mati, kita akan dikeluarkan dari dalam kubur kita sesuai amalan-amalan kita. Kalau lintah darat itu mukanya seperti muka larangan Allah itu anjing dan babi, model begitu. Kalau orang yang suka berbohong dimunculkan sebagai wajah yang sungguh luar biasa, tidak layak dilihat oleh manusia. Bergantung amalan kita. Makanya mulai sekarang, kalau Allah perintahkan berzikir, berzikir. Kalau Allah suruh perintahkan ibadah, ibadah. Kalau Allah suruh perintahkan omong baik, omong baik. Ya. Kalau Allah suruh perintahkan kepada pasangan hidup kita, istri kita, dalam surat An-Nisa, diharamkan seorang laki-laki memukul wajah wanita. Itu kata Allah. Sehingga Rasulullah katakan, aku ajarkan kepada para sahabat, janganlah engkau memukul wajah istrimu. Tuh. Hingga beberapa bulan kemudian Umar bin Khattab nanya, ya Muhammad, aku kesel banget sama bini itu. Emang apa? Surabaya banget. Bolehkah aku memukul wajahnya ya Muhammad? Kata Rasulullah, boleh. Anfuka. Boleh, tapi anfuka. Makna anfuka itu hidung. Jadi suami dalam keadaan marah boleh mukul pakai hidung. Rasulullah hebat loh. Anfuka enak loh. Bini mana yang dipukul pakai hidung nolak? Pasti lagi. Ajarin sama suami di rumah. Anfuka bang, anfuka nih. Hebat nggak? Hebat, ajaran Islam seperti itu. Waja'ali min ladunka sultanan nasira. Ini doa kata Rasulullah, barang siapa yang sudah meyakini bahwa dirinya adalah pemimpin, maka dia wajib membawa doa ini dalam setiap kesempatan hidupnya. Kalau dipikir pemimpin, setiap kita ini memimpin. Bukan manajer, bukan dirut, bukan komisaris di perusahaan ini, bukan. Kita ini pemimpin secara personal. Memimpin pikiran kita, memimpin hati kita, memimpin panca indera kita. Ya. Sudahkah kita takut dengan apa aturan-aturan Allah saat rame-rame maupun dalam saat sendirian?
Kita ini pemimpin, makanya kita minta pada Allah, ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan aku yang telah Engkau berikan kesempatan hidup, yang telah Engkau sempurnakan dengan panca indera, yang telah Engkau berikan kemampuan untuk memimpin diriku. Min ladunka sultan. Sultan itu maknanya kekuasaan-kekuasaan. Engkau telah memberikan diriku kekuasaan-kekuasaan. Namun dalam menapaki kehidupan yang Engkau berikan kekuasaan itu, sultanan nasira, nasira ya Allah, berikan aku pertolongan-pertolongan-Mu. Jadi wajib kita minta kepada Allah untuk bisa memimpin pikiran kita. Wajib kita minta kepada Allah untuk memimpin hati kita. Sebab tidak ada satupun yang bisa bertanggung jawab tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk mulai sekarang adakan reformasi pada jiwa. Jangan mengotori jiwa dengan kemaksiatan. Jangan mengotori keadaan-keadaan kita dengan keburukan-keburukan, baik dalam rame-rame maupun sendiri. Bahkan yang bahaya, kita merasa hidup dalam kesendirian dan bebas melakukan maksiat, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan malaikat-malaikatnya untuk mempersaksikan segala perbuatan kita, baik rame-rame maupun dalam sendirian. Bahayanya begini. Mulai sekarang berubah, ya Bun. Para wanita juga mulai sekarang sudah jadikan dirimu sebagai wanita solehah yang kerap kali selalu berdoa untuk kemajuan suami. Karena Rasulullah katakan kemajuan salah satu indikatornya bagi suami adalah doa seorang istri. Maka Aisyah itu sebetulnya doa duha yang paling banyak diucapkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dirubah sama Rasulullah. Dulu doanya tidak seperti rezekiku yang masih jauh, dekatkan ya Allah. Rezekiku yang di dalam laut, munculkan ya Allah. Tidak demikian, cuman dirubah sedikit. Sama Rasul seperti itu. Aisyah itu mendoakan suaminya, ya Allah, suamiku sedang berdagang Muhammad kekasihmu. Kalau rezekinya sedikit banyakkan ya Allah. Kalau umpama dalam membawa barang perniagaan dagangannya ada masuk barang-barang yang kategorinya tanpa diketahui haram, halalkan ya Allah. Kalau umpama keuntungan dagangnya masih sedikit, banyakkan ya Allah. Itu doa Sayyidatina Aisyah. Hebatnya itu, sehingga Rasulullah tidak merupakan satu kewajaran jika ini menjadi doa seorang wanita. Maka aku akan umumkan ini menjadi doa umat Islam sampai umat akhir zaman. Jadi berhaknya. Ya kalau perempuan doanya kayak doa Nabi, kayak doa istri Rasul begitu ya. Ya Allah, saya masih jadi kontraktor ya Allah, kasih rumah ya Allah. Ya Allah, suamiku lagi dagang ya Allah, untungin ya Allah. Kan enak begitu ya. Doain. Sama seperti seorang suami mendoakan istri. Ya, kita sama-sama ini satu tempat, satu tujuan, satu biduk. Tujuannya hanya satu, cinta kepada Allah melalui Quran, cinta kepada Rasul melalui hadis. Sunnah-sunnahnya lakukan. Karena memang pilar keutamaan kehidupan umat Islam hanya dua, Quran dan Sunnah. Itu satu ayat ya. Jadi satu ayat Allah mengajarkan kepada para nabi. Insya Allah doa ini pun menjadi ukuran kesuksesan kita dalam membina kehidupan, dalam membina rumah tangga, dalam mendidik anak keturunan kita, dalam menjaga ukhuwah Islamiyah sesama saudara kita. Karena kita ini sesungguhnya adalah umat terbaik. Ini terbaik. Kita harus yakini. Kemarin orang Jil nanya sama saya, Ustaz, jangan banyak-banyak ngomong dah, Islam semua agama sama. Saya bilang maaf, Islam ini agama tauhid. Jadi tidak bisa disamakan dengan agama lain. Agama tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah sang pencipta. Apakah ada agama lain yang mengesahkan sang penciptanya? Kalau dari situ saja sudah beda, cukup barometernya lakum dinukum waliyadin. Kalau situ beranggapan kalau semua agama benar, repot urusan. Antar anak kita bagaimana ibadahnya? Antar cucu kita bagaimana ibadahnya? Islam itu digerakkan oleh 5 pilar. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Benerin 2 kalimat syahadat. Semua umat Islam akhir zaman nggak ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika lahirnya.
kecuali waktu merit. Merit ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebagai sakral permohonan kita kepada Allah. Ya. Makanya sudah mulai sekarang kita bikin janji kepada diri kita. Rasulullah katakan, seorang laki-laki akan menzolimi dirinya sendiri kalau dia tidak berlaku adil kepada pasangan hidupnya. Udah mulai sekarang adil deh. Ya, kasihan wanita-wanita itu, kasihan. Ya, jujur sama dia. Tatap wajahnya kalau lagi tidur. Karena suami yang menatap wajah istri ketika tidurnya, memikirkan tentang beban kehidupannya, maka hatinya tergerak untuk mendoakan istrinya, maka Allah akan turunkan keberkahan pada dirinya dan pada keluarganya. Sering begitu. Udah ntar malam mulai dah. Ya kalau umpama dia masih merem-merem ayam, jangan pakai melek. Ngapain melek? Jadi merem aja pula segitu aja Pak. Gak pula segitu dah. Ya karena nggak biasa. Sama, bini juga begitu. Istri menatap suami itu ibadah. Ketika emang kagak biasa, lagi melek kita liatin aja. Ya ngapa sih lu? Tapi tungguin dia ngorok. Liatin ya Allah. Orang ini yang mengisi hari-hariku setiap hari. Suka dukaku sama dia, bahkan banyak dukanya. Terima kasih ya Allah. Kalau itu sudah terucap, maka keberkahan Allah turunkan. Buktikan hidup ini gak susah. Yang membuat hidup susah itu kita. Yang membuat hidup sengsara itu kita. Yang membuat hidup gak sukses itu kita. Maka Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'ali ladunka sultanan nasir. Ya Allah, masukkan kami ya Allah, masukkan keluarga kami ya Allah dalam keluarga yang bentukan kesetiaan, sakinah, mawaddah warahmah sesuai ajaran-Mu. Keluarkan keluarga kami ya Allah ketika keluar mendapatkan rezeki yang baik, yang ketika rezeki itu masuk lagi kepada keluarga kami mendapat keberkahan-Mu ya Allah. Sultanan Nasira ya Allah, berikan kami kekuasaan. Istri juga memiliki kekuasaan di dalam rumah tangganya untuk menjadi pembimbing madrasah untuk anak keturunannya. Suami juga memiliki kekuasaan sebagai suami. Jadilah suami yang penuh dengan keberkahan. Jangan main salah-salahan. Sekarang banyak terjadi itu. Ya. Coba yuk kita bina hidup kita dengan mengandalkan surat Al-Isra ayat ke-80. 1/2 kurang 5. Yang mau bertanya? Kalian yang mau bertanya? Doa langsung ya. Saya dari tadi pakai gigi 3 aja ini, Masya Allah. Gigi 1 udah liwat di tol, gigi 2 udah liwat di tol, gigi 3. Ini untung dia baru gigi 2,5. Nah, besok kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus untuk tempat usaha kita ini agar mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambat tahun Allah memilihkan pemimpin-pemimpin yang amanah kepada perusahaan tempat di mana kita kerja. Namun itu dapat dihasilkan melalui jalur orang-orang yang bekerja di perusahaan itu sendiri. Yuk kita niatin hati-hati kita untuk bersihkan segala urusan-urusan yang berbau kezaliman yang pernah kita lakukan dalam pekerjaan kita. Hari ini masih ada usia, tandanya hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Kita minta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbana, berikan keberkahan-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Berkahi kehidupan keluarga kami ya Allah. Berkahi kehidupan harta ya Allah yang Kau titipkan kepada kami, agar kami bisa belanjakan di jalan-Mu dan kami bisa laksanakan amanah-amanah yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan diri kami berkah ya Allah. Berkahi kedua orang tua kami ya Allah. Berkahi ya Allah tempat di mana kami bekerja ya Allah. Berkahi ya Allah lingkungan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang lebih baik dari kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami pasangan hidup ya Allah, pasangan hidup yang sesuai pengharapan kami dan Engkau redha ya Allah.
Ya Allah ya Rabbana, kami hanya mohon kepadamu, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah ya Allah, keluarga yang selalu taat pada naungan aturan-aturan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami keluarga-keluarga yang rahmah ya Allah, keluarga-keluarga yang selalu berkasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sabar ya Allah, sabar atas segala ujian-ujian-Mu ya Allah, sabar atas kemuliaan-kemuliaan hidup yang Engkau turunkan kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, terima amal-amal ibadah kami, terima salat kami ya Allah, terima doa kami ya Allah, terima ukhuwah kami ya Allah, terima ya Allah semuanya ya Allah. Jangan sampai tergantung antara bainas samai wal ar ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari karat-karat kekeliruan ya Allah, dari karat-karat kezaliman ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hilangkan hati kami dari hasad dan hasad ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang terbuka lapang hati ya Allah, untuk bisa menerima segala anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami selalu ya Allah dengan nur cahaya-Mu ya Allah. Titipkan cahaya-Mu di hati kami ya Allah, agar hari demi hari makin baik amal ibadah kami dalam takarrub kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan segala harapan dan permohonan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami teringat kedua orang tua kami ya Allah. Selama kami berada pada naungannya sejak bayi sampai hari ini ya Allah, belum banyak bakti yang kami lakukan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ketika dalam perjalanan kehidupan kami kerap kali melakukan kesalahan ya Allah. Durhaka kami kepada ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami berharap kepadamu ketika ayah ibu kami hari ini masih ada usia ya Allah, masih hidup ya Allah. Berkahi kehidupannya ya Allah, mudahkan mereka dalam ibadah ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, jadikan mereka figur dalam kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami berharap juga padamu ya Allah untuk kedua orang tua kami yang telah Engkau panggil ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, tambahkan amal ibadahnya melalui amal ibadah yang Engkau catat dari kami ya Allah, menjadi amal ibadah kebaikan kami. Tak lupa kami mohon kepadamu, titipkan amal ibadah kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni segala kezaliman yang pernah kami lakukan kepada kedua orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.